Ibu bapak para jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah, sudah 24 hari kita berpuasa. Insya Allah kita ini sudah pantas masuk surga. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Termasuk dosa-dosa kita terdahulu. Kemudian pahala kita tidak terukur di bulan suci Ramadan ini. Kalau di luar Ramadan diukur oleh Allah, dibalas 10 kali, 100 kali, 700 kali. Tapi di bulan Ramadan ini tidak terukur. Saking banyaknya, cuma Allah yang tahu. Kemudian kita juga punya privilege untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, di mana orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar lebih baik dari beribadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Berangkat dari ini, saya berani berkata kita semua ini sudah pantas masuk surga. Karena selama 1 bulan ini kita digodok oleh Allah, didesain agar potensi kemalaikatan kita lebih dominan. Kita ini sudah hampir jadi malaikat. Jangankan yang haram, yang halal disuruh tahan oleh Allah. Al-imsak. Makan, saya suruh menahan. Kumpul dengan istri suami, suruh menahan. Kalau kita ditempeleng sama orang, pakai 5 jari. Di dalam agama itu boleh kita membalas dengan balasan yang setimpal. Jadi nempeleng juga dengan 5 jari dan kerasnya sama. Jangan ditempeleng 5 jari kemudian kita pakai besi balasnya. Bukan itu. Jadi yang setimpal. Tapi saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan ini kita dijelekkan orang, disakiti oleh orang, sama Allah suruh jadi malaikat, tidak usah melawan. Suruh berkata, inni shaimun, saya sedang puasa, saya tidak akan melayani. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tapi Allah mengingatkan kepada kita, kita nanti masuk surga itu jangan sendirian. Ya, nanti kita bingung di surga. Ada hadis yang begitu panjang menjelaskan. Ada orang bingung. Masuk surga di sendirian. Bingung. Ditanya sama malaikat. Kenapa kok bingung? Saya kok sen. Mana teman-teman saya yang lain itu? Al-Maghfirah itu. Ya. Maka orang yang beriman ini dikasih hak oleh Allah untuk narik teman-temannya yang sedang di neraka. Fa'antun yaumal qiyamah. Bertemanlah dengan kita dengan orang-orang yang beriman. Karena nanti kita akan saling memberikan pertolongan. Saudara-saudara, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini maksudnya apa? Kita ini kalau masuk surga, jangan sendirian, sama keluarga. Gimana caranya supaya kita bisa masuk surga bersama keluarga? Ciptakan dalam keluarga itu frekuensi keimanan yang sama. Kalau kita sudah punya keimanan yang sama dalam keluarga itu, maka kata Allah, hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Suami istri dan anak-anaknya semuanya nyantai-nyantai di dalam surga. Saudara-saudara sekalian, gimana cara menciptakan keimanan? Yang penting satu keluarga itu beriman semua. Jadi tidak ada yang murtad. Masalah tingkat kesalehannya berbeda. Itu nanti keluarga yang punya kesalehan yang lebih tinggi dari kita akan narik kita pertama kali ke surga. Umpamanya kita ini ibadah kita biasa-biasa saja. Ibadah kita ini ya. Tapi kita punya kakek nenek kita yang tingkat kesalehannya tinggi. Maka kakek nenek kita itu akan narik kita masuk surga.
Atau bisa jadi yang punya tingkat kesalehan yang tinggi itu anak kita atau cucu kita. Maka anak dan cucu kita itulah yang akan narik kita ke surga. Dalam surat At-Tur ayat 21 dijelaskan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Buka ya At-Tur ayat 21. Allah itu akan mengumpulkan keluarga, famili, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Kalau dalam surga mereka itu mempunyai frekuensi keimanan yang sama. Ramadan, saya katakan ini bulan keluarga. Kita punya peluang besar untuk berkumpul dengan keluarga. Makan saja kita diatur. Nunggu komando adzan maghrib, kita punya peluang besar untuk makan bersama-sama keluarga. Sahur aja kita dibatasi oleh waktu, kita punya peluang besar untuk bersama-sama keluarga. Masih ada tarawih bersama seperti ini, berangkat ke masjid bersama-sama. Maka ini Ramadan ini menjadi bulan konsolidasi keluarga. Menjadi bulan penguatan keluarga. Jangan sampai dalam keluarga itu terjadi disfungsi keluarga. Ramadan, momentum yang tepat. Keluarga yang mengalami disfungsi keluarga itu adalah jika ayah tidak berfungsi sebagai ayah. Tidak melindungi. Tidak mengayomi. Tidak memberikan nafkah. Ibu tidak berfungsi sebagai ibu. Di mana ibu ini adalah al-ummu al-madrasatul ula. Pendidikan pertama yang akan didapatkan oleh anak itu dari ibu. Pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan tanggung jawab, itu dari ibu. Ayah dan ibu harus berfungsi sebagai ayah dan ibu. Ciptakan di bulan suci Ramadan ini komunikasi yang bagus. Mohon maaf bapak-bapak, jika dalam keluarga itu mengalami disfungsi, maka anak itu cenderung akan tertimpa masalah-masalah sosial. Sebelum Ramadan saya membaca harian Jawa Pos. Di situ ada rilis dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK melaporkan di tahun 2024 ini uang yang beredar melalui judi online itu mencapai 359 triliun. Kemudian yang menguap ke luar negeri 28 triliun. Yang parah Pak, kita sedih ini. Transaksi judi online selama setahun itu mencapai 209 juta kali transaksi. Kita semakin sedih karena yang banyak melakukan judi online ini anak usia 21 sampai 50 tahun. Usia-usia produktif yang seharusnya dia memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara ini, tapi justru menjadi generasi-generasi pelamun, generasi-generasi andaikan, generasi-generasi pemalas yang pengen kaya tanpa kerja, tidak kreatif, di mana dampak daripada judi itu sudah pasti miskin. Tidak ada ceritanya orang judi itu kaya kecuali bandarnya. Dia akan kecanduan karena pengen menutupi uang yang hilang. Terus seperti itu. Masalah sosial muncul, kriminalitas. Keluarga juga akan mengalami kehancuran juga. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minum-minuman keras, judi, kemudian kita berkorban kepada berhala dan beradu nasib, itu adalah perbuatan setan, kata Allah. Yang prihatin lagi para bapak, saudara-saudara sekalian, yang banyak melakukan judi online menurut PPATK, ini rata-rata gajinya maksimal 1 juta. 70% dibuat untuk judi, 30% untuk makan.
Sudah sakit bangsa ini. Anak di bawah umur yang masuk ke judi online itu hampir 200.000. Indonesia sudah 2045 katanya siap untuk menuju Indonesia emas. Indonesia siap untuk menjadi 5 negara terhebat di dunia. Karena Indonesia mempunyai bonus demografi. Usia produktif jauh lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Sehingga negara yang paling siap untuk menjadi negara maju adalah Indonesia. Tapi kalau mental SDM, generasi-generasi kita bermental judi seperti ini, berat kita untuk mencapai Indonesia maju, Indonesia. Dan rata-rata ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mereka yang jadi korban judi online rata-rata dalam keluarganya kurang ada intervensi orang tua, kurang ada perhatian dari orang tua. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kata Allah, jangan tinggalkan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang loyo. Lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya. Maka syaratnya cuma 2. Pertama, orang tua harus falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, walyaqulu qawlan sadida, ajari anak-anak kita akhlak yang baik. Sentuhan pertama adalah orang tua untuk mendidik anak ini. Mudah-mudahan Ramadan ini momentum yang tepat untuk kita bersama-sama keluarga, semakin dekat dengan keluarga, bangun komunikasi yang baik dengan keluarga, agar keluarga kita semuanya beriman. Lebih-lebih di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu membangunkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan qiyamul lail. Gaspol ditambah remblong di akhir Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.